Bab 1848. Kecuali aku mati. 1. Ketika melihat Dodi dimusnahkan, Angelin benar-benar tercengang. Bahkan Dodi pun dibunuh secara instan. Dodi ini melampaui 2 tingkatan alam darinya. Namun, dilenyapkan begitu saja. Apakah di dunia ini ada orang yang bisa menangkis pedang wanita ini? Angelin tidak berpikir terlalu banyak, berbalik dan pergi, kemudian menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Setelah berjalan sebentar, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di depan Angelin. Orang tua berjubah abu-abu ini menatap Angelin. Apa yang terjadi? Kenapa Dodi jatuh? Angelin menarik napas dalam-dalam, lalu mengatakan apa yang terjadi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, orang tua berjubah abu-abu itu menyipitkan matanya. Apakah dunia itu benar-benar memiliki mata air keabadian tingkat dewa? Ketika mendengar ini, ekspresi Angelin langsung berubah. Tetua, kamu. Tetua Gu berkata dengan pelan, kerajaan iblis surgawi sudah tahu mata air keabadian tingkat dewa di dunia klan Yuan. Tidak hanya kerajaan iblis surgawi, bahkan Small Cave dan dunia kuno pun sudah tahu. Angelin berkata dengan suara yang dalam, jangan memikirkan mata air keabadian tingkat dewa. Tetua Gu berkata, semua orang tidak akan menyerah. Saat mengatakan demikian, dia berhenti sejenak, kemudian berkata lagi, termasuk kerajaan iblis surgawiku. Ketika mendengar ini, Angelin perlahan-lahan menutup matanya. Mampus. Ini adalah pemikirannya pada saat ini. Dunia klan Yuan. Wanita bergaun polos yang berada di samping Mileye tampak tenang, seberkas cahaya pedang diam-diam muncul di ujung jarinya, lalu menghilang. Mileye berjalan ke arah pria berbaju biru dan berkata sambil tersenyum, ayah, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, benar-benar tidak menyangka. Mileye berkata dengan suara yang serius, kamu dan kuil dewa. Pria berbaju biru menggelengkan kepala, kamu lebih penting dari 10 kuil dewa. Ketika mendengar ini, arus hangat mengalir melalui hati Mileye. Dia tahu bahwa alasan ayah dirinya tidak berantem dengan Lydia tadi bukan karena dia takut pada Lydia, tetapi karena dia tidak ingin menyulitkan dirinya. Begitu juga dengan Lydia. Kalau tidak, berdasarkan emosinya, dia mungkin akan langsung menangkap ayahnya dan memukulinya. Seolah-olah terpikir sesuatu, Mileye buru-buru bertanya lagi, ayah, di mana kakak? Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, dia masih menungguku. Mileye mengedipkan mata, kalian mau kemana? Pria berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak, sebuah tempat yang sangat jauh. Mileye tidak bisa berkata apa-apa, ayahnya membangkitkan rasa penasarannya lagi. Pria berbaju biru tersenyum sambil berkata, aku tiba-tiba mengerti sesuatu. Mileye sedikit penasaran, apa? Pria berbaju biru menepuk bahu Mileye dengan pelan, ayahmu telah mengalami banyak kesulitan sebelumnya, sehingga memiliki pencapaian hari ini. Oleh karena itu, aku juga ingin membiarkan kamu pergi, agar kamu melewati lebih banyak kesulitan. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ideku ini sebenarnya salah. Mileye sedikit bingung, kenapa salah? Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, kamu tahu kakekmu? Mileye menggelengkan kepala. Pria berbaju biru berkata dengan lembut, dia pergi lebih awal. Pergi lebih awal. Mileye tertegun. Pria berbaju biru itu tersenyum simpul, aku sebenarnya tidak menyalahkannya. Sambil mengatakan demikian, dia menepuk bahu Mileye lagi, setelah masalah ini selesai, kamu pergi ke dunia kuno, di sana ada tingkatan alam master yang paling kuat di alam semesta. Bukankah kamu ingin tahu seberapa kuat kami bertiga?
Kamu perlahan-lahan akan tahu ketika kamu melampaui tingkatan alam di alam semesta ini. Alam kuno. Mileye berkata dengan suara yang serisu, "Ayah, aku baru saja santai sedikit. Dulu aku lumayan sengsara, kamu jangan menjebakku." Wajah pria berbaju biru tampak murung, "Apakah aku pernah menjebakmu?" Mileye segera menganggukkan kepala. Pria berbaju biru tertawa, "Kamu ini tidak jujur." Mile tersenyum dan berkata, "Ayah, kakek orangnya seperti apa?" Pria berbaju biru terdiam sesaat, dan berkata, "Dia adalah orang yang sangat baik, dia sangat baik terhadap ayahmu dan bahkan lebih baik lagi terhadap nenekmu." Setelah mengatakan demikian, dia tersenyum simpul, "Kamu lebih bahagia dari ayahmu." Mileye tidak berbicara. Dia tahu bahwa ayahnya telah merasakan banyak penderitaan. Hal itu bisa dilihat dari darah-darah iblis gila ini. Ayah mungkin bukanlah orang yang baik sebelumnya. Pria berbaju biru tiba-tiba berkata, "Tidak basa-basi lagi. Ayah pergi dulu, kami akan menunggu kamu di sana." Setelah mengatakan demikian, dia melirik Destiny, "Pamit dulu." Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di langit. Mile menoleh untuk melihat Lydia. "Lydia, apakah kamu juga mau pergi?" Wanita bergaun polos itu menganggukkan kepala. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Kalian mau kemana?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepala, "Jangan bahas hal ini. Kali ini datang adalah ingin bertemu denganmu dan mengajakmu ke suatu tempat." Mileye merasa sedikit penasaran, "Tempat apa?" Wanita bergaun polos berkata, "Ayo pergi." Mile buru-buru berkata, "Tunggu sebentar." Saat berbicara, dia menatap Jackson, "Senior Jackson, pamit dulu." Jackson ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, aku ingin menyerahkan Everly padamu." Mileye tercengang, lalu berkata, "Senior Jackson, kamu." Jackson justru menggelengkan kepala, "Tuan muda, kamu jangan menolak dulu. Jalur spiritual tingkat dewa ini benar-benar bukanlah hal yang baik bagi klan Ye kami saat ini. Hal ini akan membawa bencana yang besar. Kalian dapat bantu kami sekali atau dua kali, tapi tidak mungkin bisa bantu kami selamanya. Everly ini terlalu menggoda, ia menetap di klan Ye kami, tapi klan Ye kami tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Lagi pula, menetap di sini tidak memiliki manfaat baginya. Selain itu, Everly sendiri juga ingin mengikuti kamu." Mileye menoleh untuk melihat Everly yang berada tidak jauh sana. Everly menyeringai, "Bolehkah aku mengikutimu?" Ia menetap di sini sudah tidak mungkin mengalami peningkatan lagi. Jika ingin meningkat lagi, hanya ada satu cara, yaitu bertemu si putih. Hanya dengan mengikuti Mileye baru bisa bertemu si putih. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin mengikutiku?" Everly segera mengangguk. Mileye berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ikuti aku saja." Everly terlihat sangat semangat, langsung berubah menjadi naga ungu putih dan terbang ke lengan Mile. Ketika melihat Mileye setuju untuk membawa Everly, Jackson juga menghelakan nafas lega. Dia juga ingin menyimpan benda ilahi seperti ini, tetapi dia tahu bahwa klan Ye tidak bisa mempertahankannya. Karena sekarang mungkin ada banyak kekuatan misterius yang sedang memperhatikannya. Mileye melirik Everly, lalu menatap Jackson dan tertawa terbahak-bahak, "Senior Jackson, hati-hati. Nona Christie, kamu juga harus jaga dirimu." Christie menatap Mileye, "Hati-hati." Mile menganggukkan kepala, dia dan wanita bergaun polos langsung menghilang di tempat. Setelah wanita bergaun polos dan Mileye pergi, Jackson berkata dengan pelan, "Wanita yang mengerikan." Orang-orang yang tersisa di sana segera menganggukkan kepala.
Saat ini, Ezra yang berasal dari keluarga Yuan tiba-tiba bertanya, "Kedua kakak, apakah kalian tertarik untuk pergi ke dunia klan Yuan?" Ronaldo Yuan langsung berkata, "Pergi." Matias itu tertawa, "Pergi." Di sisi lain, Colin Xiao melirik Mileye dan wanita bergaun polos yang menghilang di kejauhan, tidak tahu sedang memikirkan apa. Christy melihat ke kejauhan sambil berpikir sesuatu. Jackson, Victor, dan Henrico saling memandang. Mata ketiganya tersenyum. Mereka tahu bahwa semua generasi muda dari ketiga klan mereka ingin keluar menjelajah. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat baik bagi mereka. Di langit berbintang yang tidak diketahui ini, wanita bergaun polos memimpin Mileye berjalan perlahan-lahan. Kelihatannya sangat lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Namun, Mileye tidak bisa merasakannya. Bersambung. Bab 1849. Kecuali aku mati. 2. Tak lama kemudian, wanita bergaun polos itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba keluar dari kejauhan. Putri Kaisar, Rindy. Ketika melihat Mileye, Rindy sedikit terkejut. "Kamu?" Mileye segera berkata, "Halo, senior." Rindy menganggukkan kepala. Dia melihat wanita bergaun polos, dan wanita bergaun polos pun berkata, "Pergi cari dia saja. Kedepannya aku akan menjaga dunia ini." Setelah hening sejenak, Rindy berkata, "Baik." Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Wanita bergaun polos melambaikan tangannya, seberkas cahaya pedang muncul di sekitarnya. Mileye melirik sinar cahaya pedang. Dia tahu bahwa tanpa persetujuan wanita bergaun polos, tidak ada satupun orang luar yang bisa masuk ke sini. Wanita bergaun polos membawa Mileye menghilang di tempat. Beberapa saat kemudian, wanita bergaun polos membawa Mileye datang ke sebuah kota yang hancur. Mileye melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Di mana ini?" Wanita bergaun polos berkata, "Rumah kami yang sebelumnya." "Rumah sebelumnya?" Mileye tertegun. Wanita bergaun polos menggandeng tangan Mileye dan berjalan menuju kota. Setelah memasuki kota, Mileye baru menyadari bahwa itu adalah sebuah kota yang kosong. Tidak ada aura kehidupan sama sekali. Kota berada dalam kondisi bobrok, beberapa bangunan telah lapuk. Tampaknya tempat ini sudah dibiarkan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wanita bergaun polos menarik Mileye datang ke sebuah mansion. Mansion tersebut telah ditutupi oleh jaring laba-laba, dan tinggi rumput liar yang berada di sekitar mansion ada beberapa kaki. Wanita bergaun polos melambaikan tangan lembutnya dengan pelan, rumput liar beserta jaring laba-laba menghilang seketika. Seluruh mansion tampak seperti baru. Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat Mileye. "Apakah kamu merasa sangat asing?" Mileye menganggukkan kepala. Wanita bergaun polos berkata dengan lembut, "Itu adalah hal yang normal. Karena aku telah menyegel ingatanmu." "Ingatan?" Mileye menatap wanita bergaun polos dengan heran. "Menyegel ingatanku?" Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, "Aku telah menyegel ingatan masa kecilmu." Mileye berkata dengan suara yang serius, "Kenapa?" Wanita bergaun polos berkata, "Dulu, kamu terlalu muda untuk menanggung kenangan buruk itu, jadi aku menyegel ingatanmu. Dan sekarang, kamu sudah bisa menanggung ingatan itu." Saat mengatakan itu, dia menepuk bahu Mileye dengan tangannya yang lembut. Bom! Jauh di dalam tubuh Mileye, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini, ingatan yang tak terhitung membanjiri pikiran Mileye seperti air pasang. Di sebuah mansion,
Seorang anak laki-laki sedang menggendong seorang gadis kecil berlarian. Gadis kecil yang berada di punggung anak laki-laki itu memegang sebuah pedang kayu. Dia terus melambaikannya, tersenyum seperti sebuah bel, sangat ceria. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki itu tampak sedikit lelah, jadi dia menurunkan gadis kecil itu. Anak laki-laki itu bersandar di sebuah batu dan berkeringatan, tetapi senyuman di wajahnya tampak ceria. Gadis kecil itu duduk di pangkuan anak laki-laki itu dan tersenyum manis. "Kak, aku tunjukkan teknik pedang baruku padamu." Saat berbicara, dia menghentakkan kaki kecilnya dan melakukan backflip. Tangan kecilnya memegang pedang kayu, lalu menebas ringan, kemudian maju selangkah dan mengangkat pedang di tangannya. Sangat lambat, tapi kelihatannya bagus. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar cibiran dari samping, benar-benar sampah. Ketika mendengar ini, gadis kecil itu berhenti. Dia menoleh untuk melihat, dan ada seorang pria kecil gemuk berdiri tidak jauh dari sana. Pria kecil gemuk itu memandangi gadis kecil itu dan mencibir, "Keterampilan pedangmu tidak memiliki energi misteri sama sekali." "Oh, maaf, aku lupa. Kamu lahir dengan tubuh sampah. Jadi kamu tidak bisa melatih energi misteri sama sekali." Pada saat ini, anak laki-laki kecil yang sedang duduk di samping ini tiba-tiba melompat. Dia melompat ke depan pria kecil gendut itu dengan kecepatan kilat. Sebelum pria kecil gendut itu sempat bereaksi, dia sudah menendang di antara pinggang dan paha pria kecil gendut itu. Aduh! Pria kecil gemuk itu memutar matanya dan membuka mulutnya dengan lebar, sehingga cukup memasukkan sebutir telur. Anak laki-laki itu tidak melepaskannya. Dia menatap pria kecil gendut itu, "Minta maaf pada adikku." Pria kecil gendut itu tak berdaya dan berkata dengan suara gemetar, "Pukul orang jangan pukul telur kamu lepaskan tanganmu dulu." Anak laki-laki itu berkata dengan marah, "Minta maaf." Pria kecil gendut itu segera berkata, Maaf, aku salah." Anak laki-laki kecil itu berkata dengan marah, "Apakah cukup hanya dengan minta maaf?" Pria kecil gendut itu sedikit bingung, kamu." Anak laki-laki itu melirik ke kantong uang yang berada di pinggang pria kecil gendut itu, "Minta maaf dengan membayar sesuatu. Kamu sudah minta maaf, tapi belum memberikan apa-apa." Pria kecil gendut itu berkata dengan marah, "Kamu ini merampok." Anak laki-laki itu mengerahkan sedikit kekuatan di tangannya. "Aduh!" Pria kecil gendut itu segera berteriak, dan berkata dengan cepat, aku bayar." Setelah itu, dia melepaskan kantong uang dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu mengambil kantong uang, lalu berbalik dan menggendong gadis kecil itu pergi. Pria kecil gemuk yang berada di belakang sedang memaki, "Bandit, tidak tahu malu, pukul telur orang, tidak ada etika." Di kejauhan, anak laki-laki itu menggendong gadis kecil itu berlari dengan liar. Setelah diserang, gadis kecil itu berkata dengan pelan, "Kak, kenapa kalian semua bisa melatih energi misteri, tapi aku justru tidak bisa? Mereka bilang aku tidak bisa menjadi kultivator misteri dalam hidupku, benarkah?" Anak laki-laki itu segera berkata, "Omong kosong." Gadis kecil itu berkata dengan lembut, "Lalu kenapa kalian bisa mengolah energi misteri, tapi aku tidak bisa?" Setelah hening lama, anak laki-laki itu berkata, "Karena fisik adik, itu adalah tubuh manusia fana." Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan melihat ke wajah anak laki-laki itu, tubuh manusia fana. Anak laki-laki itu menganggukkan kepala, "Iya, tubuh manusia fana." Gadis kecil itu bertanya, "Apa itu tubuh manusia fana?" Anak laki-laki itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu adalah fisik manusia biasa."
Gadis kecil itu sedikit bingung, bukankah fisik manusia biasa itu sangat biasa? Setelah hening lama, anak laki-laki itu berkata lagi, karena sangat biasa jadi sangat hebat. Gadis kecil itu masih bingung, kenapa? Anak laki-laki itu berpikir sejenak, lalu berkata, karena fisik biasa mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Gadis kecil itu bertanya lagi, Kak, siapa yang memberitahumu ini? Anak laki-laki itu berkata, aku ngasal. Mengatakan sampai sini, dia segera mengubah kata-katanya, ketika aku sedang mimpi, leluhur mengatakan itu padaku. Gadis kecil itu menganggukkan kepala, oh. Pada saat ini, anak laki-laki itu tiba-tiba berkata, apapun yang terjadi, kakak akan selalu melindungi Lydia. Gadis kecil itu tersenyum manis, dia melingkarkan lengannya di leher anak laki-laki itu dan meletakkan kepalanya di punggung anak laki-laki itu. Kakak, apakah kamu akan selalu melindungiku? Anak laki-laki itu menganggukkan kepala, iya. Kecuali. Gadis kecil itu merasa sedikit gugup, dan bertanya dengan cepat, kecuali apa? Anak laki-laki itu berkata, kecuali aku mati. Bersambung.